Sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita saat teduh. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kelak. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
perintah untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis di kitab pertama dan maksudnya. Kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya, amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberkati aku dengan dosaku, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu, dan karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan, epistel untuk kita hari ini yang tertulis di 1 Korintus 9 ayat 16 sampai ayat 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya,
menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu kalau tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan boleh aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat sendiri, tidak hidup seperti orang yang aku di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum, meski sendiri tidak hidup di bawah hukum mereka yang hidup di bawah hukum itu. Bagi orang-orang yang tidak hidup di hukum, orang-orang yang seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Allah supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya aku dapat sedapat mungkin melakukan beberapa orang dari aku dan dapat melakukan segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Waktu jemaat.
Waktu Jemaat AKBP Jamisada, Minggu 7 Februari 2021. Minggu Sesa Desima, 60 hari Andorang So Haheheo. Tema, Allah kekuatan kita. Titik nama ragam. Yang pertama, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak warga jemaat AKBP Jambi 1 kepada orang tua anak yang akan menerima baptisan kudus agar dapat hadir untuk mengikuti konseling atau pembinaan prabaptisan kudus pada hari ini Minggu tanggal 7 Februari 2021. Tempat Gereja AKBP Jambi 1, masuk pukul 19 WIB, serta membawa surat pengantar dari siswa WIB. Khusus bagi anak pertama, harap membawa fotokopi akte nikah. Yang kedua, akan menikah. Yang pertama, pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Sahat Maulid Tua Manalu SPD, putra dari Bapak Siswa Hakim Manalu SPD, Ibu Denita Boros Sampunan. Alamat Kasang Budak Jambi, Jemaat Gereja AKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, Wik Kumpe Budak, dengan Dorne Kotriana Boros Siahaan SPD, putri dari Bapak Eli John Siahaan, Ibu Riamin Boros Simanjuntak. Alamat Pematang Bandar Simalungun. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 di Gereja AKBP Jambi 1, masuk pukul 10 WIB. Yang kedua, pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Agus Prakobi Sitanggang, putra dari Bapak Mampetua Sitanggang almarhum, Ibu Pintaria Boros Sumatodi almarhum, alamat Tanjung Pinang, Kota Jambi. Jemaat Gereja AKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, Wik Tanjung Pinang, dengan Evianti Boros Simamora SPD, putri dari Bapak Barani Simamora, Ibu Roland Boros Sitompul. Alamat Villa Makasda, Kota Jambi. Jemaat Gereja AKBP Jambi, Resort Jambi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 di Gereja AKBP Jambi 1, masuk pukul 10 WIB. Yang ketiga, berita duka. Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 telah meninggal dunia Bapak Irwanto Tumonggur, umur 31 tahun, suami dari Ibu Eni Ferdina Boru Wawuru. Alamat di Liposos Marene, Jambi Wik Patakua. Acara penguburan dilaksanakan di Bona Pasogis atau di Sibolga. Yang keempat, kebaktian pertanian pembuka di gereja. Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pertanian pembukaan untuk tahun 2021. Bertempat di gereja kita HKBP Jambi 1, masuk pukul 19 WIB, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk itu, diminta kepada kita semua Pakhalado HKBP Jambi 1 dan jemaat yang mewakili WIB-nya masing-masing yang telah dipilih oleh Sinwa WIB-nya untuk dapat mengikuti kebaktian pertanian pembukaan tersebut. Dan pertanian WIB di gereja kita untuk tahun 2021 ini tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing bersama keluarga secara virtual atau dalam bentuk rekaman atau video, yang akan kita mulai pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, retreat pelajar siri tahun ajaran 2020-2021. Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, gereja kita akan melaksanakan retreat untuk pelajar
bertempat di Distrik Center HKBP 25 Jambi. Pelaksanaan dan acara retreat tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Kita doakan kiranya perjalanan mereka dan acara retreat tersebut selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keenam, naik siding. Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, gereja kita akan melaksanakan naik siding kepada anak-anak warga jemaat gereja kita yang telah belajar selama tahun ajaran 2020-2021. Untuk itu akan dilaksanakan yang pertama, ujian tulisan akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang tanggal 7 Februari 2021 bertempat di lantai 1 gereja ini. Yang kedua, ujian lisan dan konseling pastoral didampingi oleh orang tua dan akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 19 dan 20 Februari 2021 bertempat di gereja ini. Dihimbau kepada orang tua anak yang akan naik siding agar selalu mengingatkan anak-anak kita yang akan naik siding tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketujuh, rapat Dewan Diakonia dan seksi-seksinya. Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 akan dilaksanakan Dewan Diakonia dan seksi-seksinya rapat penyusunan program kerja atau anggaran tahun 2021 masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja kita HKBP Jambi 1. Untuk itu diminta kepada ketua dan anggota Dewan Diakonia dan pengurus seksi Diakonia Sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan, dan tim audio visual gereja untuk dapat mengikuti rapat tersebut. Yang kedelapan, Sinode Distrik. Pada hari Senin sampai Selasa tanggal 8 Februari 2021 sampai tanggal 9 Februari 2021, HKBP Distrik 25 akan melaksanakan Sinode Distrik HKBP Distrik 25 Jambi bertempat di Hotel Hilltop Jambi. Untuk itu, Pendeta Resort Bapak Pendeta Marudut Nababan STH, utusan jemaat HKBP Kebun Kelapa, Ibu Nyonya R. Tumbanturuan Borosinaga, berangkat mengikuti Sinode Distrik tersebut, dan pemulung full time Bapak Pendeta Eka Putra WM Manado STH, Bapak Calon Pendeta Jimmy Simanjuntak STH sebagai panitia Sinode Distrik HKBP 25 Jambi tahun 2021. Kita doakan kiranya Sinode Distrik tersebut dapat berjalan dengan baik. Keuangan atau saldo. Saldo kas tanggal 31 Januari 2021 Rp65.421.308. Saldo kas tanggal 7 Februari 2021 Rp30.121.470. Demikianlah warta jemaat kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kabar nyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Salam
Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu pagi ini tertulis di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, dimulai dari ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yesaya pasalnya yang ke-40 dimulai dari ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama hidup di dunia ini kita tidak akan pernah terlepas dari adanya masalah. Bentuknya bisa beraneka ragam, bentuknya bisa beraneka rupa, dimulai dari penyakit, kegagalan, perlakuan buruk orang lain, atau bisa jadi perlakuan diri kita sendiri karena tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah kita inginkan atau yang tidak pernah kita kehendaki, karena kita sudah menyakiti hati Tuhan. Sama halnya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di masa sekarang banyak terjadi pergumulan-pergumulan yang berat yang kita hadapi, terutama pergumulan kita bersama, yaitu terkait ke pandemi ini. Kita tidak tahu kapan ini berakhir, kita tidak tahu kapan ini selesai, kita tidak tahu kapan ini sirna dari muka bumi ini. Tetapi dari masalah itu, dari situasi pergumulan kita tersebut, apakah kita harus selalu dilema? Apakah kita selalu mengalami pergumulan yang berat? Apakah kita tidak bisa bangkit? Apakah kita tidak bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Pasti bisa. Apakah kita harus terlelap? Tidak. Kita harus berani bangkit, kita harus berani bangun, dan kita harus berani beranjak dari zona nyaman. Ketika kita berani berbuat demikian, yakin dan percayalah, semua itu akan terselesaikan. Di masa sekarang sudah 1 tahun Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, masa pandemi ini. Saya masih ingat tahun lalu ketika ada pengumuman dari pemerintah dan dari PGI serta dari OPWI Epurus HKBP yang mengatakan peribadahan di setiap parmingguan HKBP harus ditutup untuk sementara.
Saya melihat dan saya mendengar dan saya menganalisa, apakah begitu parahkah bentuk dari penyakit ini sampai ibadah sekalipun harus ditutup? Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, banyak dampak buruk yang terjadi akibat dari penyakit ini. Dan ada dampak positifnya jika kita melihat dan menerawang kembali. Apa dampak positifnya? Kita diajak untuk hidup lebih bersih. Apa dampak positifnya? Kita diajak untuk lebih tekun beribadah bersama dengan keluarga. Saya pernah berpikir ketika terjadi dan ketika dari awal bulan 3 sampai pertengahan akhir bulan 6, ketika tidak ada peribadahan di gereja kita ini, saya berpikir, apakah kami semua sudah beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing? Apakah kita hanya duduk diam saja setiap minggunya karena situasi seperti ini? Pernah Bapak Ibu, karena lupa saya akibat dari penyakit ini, datang saya ke gereja ini hari Minggu dan saya tidak tahu bahwasannya peribadahan di gereja kita itu sudah ditutup. Saya datang ke gereja ini dan kemudian saya berjumpa dengan teman dari Parhalado yang mengatakan kepada saya, "Amang ngapain datang?" Saya baru mengingat bahwasannya ibadah di gereja kita itu sudah tutup. Dan itu kami bersama dengan Amang Pendeta Jaya pada saat itu datang ke gereja ini. Apa yang mau kita lihat dari situ Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwasannya ada kerinduan kita, ada niat kita ketika kita mau datang bersama Tuhan, mau datang ke hadapan Tuhan, maka semua permasalahan, pergumulan yang kita hadapi akan terselesaikan. Sama halnya di dalam perikop ini, bangsa Israel mengalami pergumulan yang hebat ketika mereka dibuang ke tanah Babel. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa Tuhan melupakan mereka, bahwa Tuhan tidak sayang kepada mereka, bahwa Tuhan telah membenci mereka. Tapi apa kenyataannya? Yesaya berfirman melalui Tuhan Yesus, dan pada saat itu Tuhan Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa aku tidak melupakanmu, bahwa aku tidak meninggalkanmu. Itu terjadi, itu nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka selamat dari pembuangan Babel. Mereka kembali mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bangsa Israel kembali mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, coba kita renungkan kembali turbuk ini. Apakah kita mau terus di dalam pergumulan kita sehingga kita tidak ada niat untuk bangkit, sehingga kita tidak ada niat untuk menyelesaikan permasalahan ini? Belajarlah dari bangsa Israel. Ketika mereka sudah mengalami keputusasaan, tetapi firman Tuhan datang kepada mereka, bangkit, dan mereka bangkit. Firman Tuhan pada minggu pagi ini mengatakan kepada kita supaya kita bangkit, dan kita harus menghadapi setiap pergumulan itu. Apakah kita mau bangkit dan melewati setiap pergumulan itu? Semuanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya, Bapak Ibu, dan serta teman-teman sekalian yang hadir pada minggu pagi ini, semua pasti mempunyai pergumulan. Mau kecil atau besar pun,
itu terjadi kepada kita. Tidak hanya saya, tidak hanya Bapak Ibu, semua orang yang ada di dunia ini pasti mengalami pergumulan. Tetapi apakah kita tidak mau beranjak? Apakah kita hanya mau diam saja? Apakah kita mau hanya terlena dibuat setiap pergumulan itu? Jangan kita berbuat demikian. Bangkit dan segeralah beranjak keluar dari zona nyamanmu, maka engkau akan mendapatkan kemenangan yang diberikan Tuhan. Ketika semua orang yang mengalami pergumulan dan itu dapat terselesaikan, bisa saja lagi besok datang pergumulan yang baru, bisa saja lagi besoknya lagi mendapatkan pergumulan yang baru. Tidak pernah selesai pergumulan itu ketika kita masih berada di dunia ini. Tidak pernah selesai. Tetapi apakah kita harus menjadi putus asa karena itu? Tidak. Firman Tuhan mengingatkan kita, terbanglah seperti Raja Wali, bebas dia kemana saja. Di dalam ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita terima. Kita harus mendapatkan kekuatan baru. Kita harus terbang seperti Raja Wali, bebas terbang kemana saja. Dan kita bisa berjalan dan kita tidak menjadi lelah. Apakah kita bisa berbuat demikian? Pasti bisa Bapak Ibu. Dengan apa caranya? Berserah kepada Tuhan dan ingat pada Tuhan dan berjalanlah bersama Tuhan. Ketika sudah engkau lakukan itu, ketika sudah engkau doakan itu, maka engkau akan berjalan dengan Tuhan. Apapun setiap rencana di dalam hidupmu, ketika engkau berjalan bersama Tuhan, maka semuanya itu akan dapat engkau raih. Seperti bangsa Israel setelah kedatangan Yesaya, mereka terbang seperti Raja Wali sampai dengan sekarang. Kita lihat Bapak Ibu, siapa yang bisa sekarang menandingi kekuatan dari negara Israel? Belum ada. Siapa yang bisa menandingi kekuatan dari negara Israel di dunia ini sampai dengan sekarang? Amerika Serikat pun belum berani menandingi kekuatan Israel. Dalam artian apa itu? Kita juga bisa seperti mereka. Diri kita juga bisa seperti mereka. Terbang ke sana kemari, berjalan tidak tanpa kelelahan, karena mereka berjalan bersama Tuhan. Kita juga harus demikian. Kita harus berjalan bersama Tuhan. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus meminta bimbingan dari Tuhan. Permasalahan yang engkau hadapi semua akan terselesaikan ketika engkau berjalan bersama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam perikop ini kita diajak untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita datang ke gereja ini bukan hanya semata-mata hanya pada hari Minggu saja, tetapi kita datang ke gereja ini untuk berserah, bergumul, menyampaikan semua apa yang keluh kesah kita selama ini. Ketika engkau menyampaikan itu, ingatlah dan pandanglah salib itu. Tuhan ada bersamamu. Ingatlah dan pandanglah salib itu. Tuhan sudah berkorban untukmu. Sekarang kita maukah berkorban untuk Tuhan? Kita maukah berjalan bersama Dia dan menopang salib Dia?
Tuhan sudah menopang salib kita. Sekarang kita maukah menopang salib Tuhan? Ketika kita mau menopang salib Tuhan, engkau akan diberi kekuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumahmu ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, agar kami dapat berjalan bersamamu, agar kami tahu bahwasannya Engkau sudah banyak menopang kami. Sekarang kami meminta kepadamu Tuhan, Engkaulah yang membimbing kami selalu di dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau yang membantu kami setiap permasalahan, pergumulan yang kami hadapi itu dapat berjalan sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ketika ada saudara-saudara kami di dalam keadaan sakit, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kesembuhan. Angkat segala penyakitnya itu Tuhan dari dalam tubuhnya, agar semua kami dapat bersujud dan menyembah kepadamu, agar kami semua dapat datang ke rumahmu ini memuji dan memuliakan namamu. Terutama Tuhan, buat teman-teman Parhalado kami, Sintua Sinaga, Sintua Boru Siombing, dan beberapa teman kami yang pada saat ini di dalam kondisi yang kurang baik. Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang memberikan segala kekuatan yang baru, Engkau yang memberikan kesembuhan itu Tuhan, agar semua kami dapat bersama-sama melayani Engkau di gerejamu ini. Dan begitu juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada minggu pagi ini. Berkati mereka, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan apa yang mereka cita-citakan Tuhan. Berikan juga segala hikmat yang daripadamu. Hanya karena Engkau Tuhan yang dapat melindungi kami, membimbing kami, dan kami semua dapat bersama-sama memuji dan memuliakan namamu, dan memberikan yang terbaik kepadamu melalui doa dan lagu pujian kami. Berkati juga Tuhan seluruh penatuamu yang ada di gerejamu ini. Engkau yang memberikan kebijaksanaan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan, agar kami dapat bersama-sama melayani Engkau, dan kami dapat menerapkan pelayanan itu kepada seluruh jemaat-Mu ini yang datang, dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang memberkati gerejamu ini, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberikan kekuatan kepada gerejamu ini. Engkau tahu Tuhan apa yang akan dan apa yang dihadapi oleh gereja ini. Bantu, lindungi Tuhan, pakai semua kami agar kami dapat memberikan yang terbaik, dan kami tidak memikirkan keegoisan kami masing-masing,
dan kami semua dapat bekerja sama, dan kami semua dapat memberikan, dan kami memohon hikmat yang daripadamu Tuhan, agar Engkau dapat mengetuk pintu hati seluruh penatua-Mu ini, agar kami semua dapat bersama-sama melayani Engkau. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 758 ayat 1 sampai seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.